Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Subaidi, fasilitator yang kami hormati, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari wawancara saya terkait dua pemimpin atau dua pimpinan dari lembaga, salah satunya di tempat saya mengabdi, yakni di SMP Muhammadiyah Madahlan, di pondok. Artinya ini mungkin agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain karena sekolah kami ini ada boardingnya, ada pondoknya. Dan yang satu lagi adalah di jenjang SMA, tentunya juga masih dekat dengan kami di SMA Muhammadiyah Madahlan Metro. Kalau yang di pondok sebagai mudir itu adalah Ustadz Ahmad Khairul Hidayat yang saya wawancara sebagai mudir. Dan yang kedua adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Madahlan Metro, Bapak Alek Kurniawan Al-Mansyur. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, ada hal menarik dari apa yang sudah saya dapatkan, tentunya berkaitan dengan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip yang diambil, dan ada 9 langkah pengambilan keputusan melalui beberapa pengujian. Nah, dari wawancara yang sudah saya lakukan di sini, dalam paradigma yang terbangun di Ustadz Khairul sebagai mudir dan Ustadz Alek ada kesamaan. Di sini adalah situasinya kebanyakan dilema etika yang terjadi di pondok SMP ataupun di SMA Madahlan. Yang pertama kaitannya dengan individu melawan kelompok, di mana sebagai individu adalah siswa meminta kebijakan khusus terkait dengan kebijakan semestinya itu berlaku untuk seluruh siswa atau kelompok sekolah atau di pondok untuk tetap ikut belajar. Nah, dari sana saya melihat kondisinya mayoritas adalah seperti itu, adanya pengecualian yang diharapkan dari siswa kepada sekolah atau kepada lembaga yang menaunginya. Kemudian prinsipnya dalam mengambil keputusan cenderung kepada hasil akhir nantinya. Kalau dicontohkan kasus ada anak yang ingin juara olimpiade atau juara lomba di pondok Amadahlan itu di SMP, rata-rata minta waktu untuk khusus latihan. Mirip dengan di SMA Amadahlan, anak rata-rata kelas 12 itu minta untuk diberi waktu keluar dari pondok atau minta jam tambahan meninggalkan kelas untuk bisa persiapan studi lanjut, karena mereka rata-rata ingin studi ke luar negeri atau ke universitas yang punya predikat bagus. Nah, ini kan adalah prinsip yang diambil oleh kedua lembaga ini. Saya melihatnya berdasarkan dari capaian akhirnya nanti. Mereka bisa diberi kebijakan, tapi tetap bisa ikuti proses pembelajaran dengan cara masing-masing. Kalau di SMP tadi di pondok, Ustadz Khairul menyampaikan mereka tetap bisa latihan, tetap bisa persiapan olimpiade, tetap bisa persiapan lomba taekwondo, bela diri, silat, tapi mereka harus mengejar ketertinggalannya dan komitmen untuk bisa tetap belajar di malam hari di pondok walaupun capek setelah latihan, karena harusnya dia istirahat tapi digunakan untuk keluar pondok latihan. Begitupun dengan di SMA, dengan diberi kebijakan boleh keluar dari kelas, tidak ikut belajar karena bimbel persiapan untuk kuliah di jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu mereka tetap diberi kewajiban untuk mengejar ketertinggalan, tidak boleh jatuh nilai-nilai mapelnya. Artinya orientasinya adalah target-target untuk apa yang diinginkan murid itu bisa tercapai, tapi target standar sekolah juga tetap harus dicapai. Dan kalau saya lihat nilai-nilai di sana yang berada pada kasus ini adalah nilai-nilai di mana
semuanya positif. Kepentingannya untuk kepentingan anak dan untuk kepentingan sekolah juga. Karena kalau anaknya berprestasi, pondok Ahmad Dahlan bagus juga. Dan kalau anaknya diterima di perguruan tinggi untuk SMA Ahmad Dahlan, itu juga bagus untuk sekolah, bagus juga untuk si anak. Artinya di sini dilema etikanya nampak sekali. Dan ketika diuji 5 uji itu, antara untuk uji intuisi, uji legal, uji regulasi, kemudian uji publikasi, kemudian uji panutan atau idola, semuanya saya kira lolos uji. Kenapa? Kalau pengalaman dari Ustadz Khairul selaku mudir, itu kebanyakan semua anak yang berjuang merelakan waktu belajarnya untuk latihan itu juga punya karir yang sukses, termasuk di SMA Ahmad Dahlan juga seperti itu. Dan ketika itu disampaikan publik menerima. Artinya fenomena ini bisa diadopsi oleh sekolah lain. Cara pengambilan keputusannya berpihak pada murid. Kewajiban kurikulum tetap terpenuhi, tapi harapan dari orang tua, harapan dari murid itu juga terpenuhi. Dari hasil wawancara ini, itu tadi kesamaan dan kemiripan dari yang saya dapatkan. Kemudian rencana ke depan para pimpinan dalam mengambil keputusan. Untuk efektivitasnya, secara umum rata-rata punya jadwal pertemuan dengan timnya. Tapi bedanya kalau di SMA itu adalah mingguan, kalau di Pondok Ahmad Dahlan itu bulanan. Tapi yang sama adalah ketika ada kasus dilema etika di masing-masing institusi ini, mereka menampung dulu, kemudian menggali informasi lebih dalam melalui guru, stakeholder yang lain untuk mendalami sebagai bahan pertimbangan. Nah itu. Nah rencana ke depan pimpinan-pimpinan ini adalah mereka akan menggali lebih dalam latar belakang si anak, kemudian kesiapan orang tua ketika memang harus mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kebiasaan di sekolah. Kalau harusnya belajar tapi tetap ini orang tua tetap bisa latihan, orang tua harus paham dan komit mendukung itu. Artinya mereka ke depan akan lebih lebih membuat komitmen kepada anak, orang tua, sehingga jadwal-jadwal yang di luar kewajiban di pondok atau di sekolah masing-masing itu tidak bertentangan, cukup beriringan saja. Kalau ditanya bagaimana jika saya sendiri dalam menerapkan keputusan dilema etika di lingkungan saya, sepengalaman saya juga akan mencoba menerapkan itu, meskipun sudah pernah saya coba terapkan ketika saya diberi amanah kali ini sebagai wakil kepala sekolah bidang siswaan. Hal-hal semacam itu banyak terjadi di sekolah kami, dan melalui keputusan kepala sekolah menghimbau kepada semua guru, kami sudah sepakat bahwa bakat minat murid harus didukung. Konsekuensi dari itu, kalau kita diperlukan untuk memberikan jam tambahan, kami siap. Artinya untuk mendukung bakat, minat, dan apa yang menjadi harapan orang tua dari sisi lain, dari sisi lomba, olimpiade untuk mengangkat prestasi siswa, kami harus dukung itu, dan kami sudah sepakat dengan itu. Dan kami harus juga tetap bisa membuat anak itu tuntas belajar secara kurikulum yang wajib dari pemerintah. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, bahwa telah saya lakukan wawancara kepada mudir pondok SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini Ustadz Khairul, dan kepada Ustadz Alex Kurniawan selaku Kepala SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Kedua-duanya memang belum lama menjabat sebagai mudir dan sebagai kepala sekolah, tapi dalam hal ini cukup representatif untuk saya saya pelajari pengalaman beliau, karena beliau sosok yang masih muda tapi sudah punya tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan. Dan saya juga yang mungkin usianya tidak jauh berbeda di bawah beliau itu, saya juga suatu saat akan berada di posisi itu, bisa jadi, maka saya
harus juga berani mengambil keputusan yang bisa diterima oleh pihak-pihak lain, wali murid, murid itu sendiri dan publik khususnya, sehingga pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah yang tempat saya mengabdi itu bisa sesuai dengan harapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khairul atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman, Ustadz. Jadi di sini saya karena sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, perlu menggali pengalaman terkait dengan Ustadz Khairul sebagai mudir di Pondok Pesantren Ahmad Dahlan. Dan tentu di pondok itu banyak permasalahan-permasalahan Ustadz yang bisa diselesaikan, dan sejauh ini pengamatan saya antum sebagai pimpinan di sana strategi pengambilan keputusan itu baik gitu ya, pengamatan saya. Jadi terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Ini langsung saja Ustadz ya, saya mau tanya beberapa hal tentang dalam pengambil keputusan. Ustadz Khairul itu tentu bisa memilah dan memilih antara keputusan yang itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral ya. Nah, kalau dilihat di kasus ke pondok gitu Ustaz, yang paling mudah untuk bisa dipahami itu gimana? Kalau kita bicara dilema etika itu kan sesuatu yang sama-sama benar, yang harus kita cari yang mana yang lebih benar. Kalau di pondok kita biasanya memang beberapa ada kasus seperti itu, misalnya anak itu sebenarnya pengen di pondok, murni pengen di pondok, tapi di sisi lain dia ada punya bawaan bakat dari SD, contohnya misal bimbingan olimpiade atau ekstrakurikuler, contoh misalnya taekwondo dan panahan yang saat ini sedang kita tangani, dan ini berprestasi. Jadi kalau di pondok, jadi kita memang ada beberapa kebijakan khusus lah bagi siswa yang ingin memajukan atau mengembangkan potensi dirinya di luar pondok pesantren, dengan catatan harus ada aturan, kemudian ada komitmen antara orang tua, anak, dan pondok. Oke, berarti dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan pembinaan anak ya, kalau santri di Ahmad Dahlan itu kaitannya dengan ada bakat bawaan dan mereka juga sebenarnya wajib mondok. Nah, untuk mengambil keputusan ya yang sama-sama benar ya, itu gimana Ustaz cara mengambil keputusannya dari Ustaz sendiri? Kalau misalnya itu adalah latihan ekstrakurikuler, biasanya kita minta jadwal dulu dari sana. Apakah jadwal itu tumburan dengan kegiatan di pondok atau tidak? Kalau tumburan atau berbenturan dengan kegiatan pondok, maka kami memberikan solusi untuk diubah jadwalnya. Tapi kalau misalnya jadwalnya itu tidak berbenturan, artinya tidak mengganggu kegiatan tes pondok secara umum, maka kami memberikan izin dengan cara harus ada komitmen antara orang tua dan murid kembali ke pondoknya kapan, dan harus artinya boleh ya, tetap boleh. Kalau memang berbenturan, salah satu harus ada yang mengalah, jadwalnya yang harus dirubah gitu ya. Benar sekali. Jadi langkah-langkahnya identifikasi data dari jadwal pelaksanaannya. Benar sekali. Kemudian hal-hal apa yang dianggap lebih efektif ketika Ustadz mengambil keputusan, misalnya boleh nih atau tidak boleh gitu. Itu biasanya kalau santri itu kan ada satu yang memang fokus pembinaan kejuaraan, atau dia punya memang bakat yang memang kita pandang itu sebuah nilai plus yang sebenarnya untuk memperbaiki nama pondok pesantren. Yang kedua ada yang hanya sebatas mungkin dia nggak punya bakat tapi ada kegiatan supaya ada kegiatan di luar, atau gitu ya. Dia bosen di pondok pengen kegiatan di luar. Nah itu yang jadi kita melihat bakat anak itu memang perlu tidak kita dorong gitu lanjutkan ya, atau mungkin hanya sebatas pengen atau bosen di pondok, kan beberapa ada yang jadi tergantung orientasinya ya. Iya, sebenarnya ya. Kalau memang proyeksinya untuk atlet juara pasti didukung penuh gitu ya. Prestasi kami dukung penuh, tapi kalau hanya komitmen ikutan gitu ya, tadi ya. sekali. Kalau sudah diberi
keputusan diizinkan. Ada nggak misalnya hal-hal apa sih yang kemudian terjadi yang itu misalnya menjadi tantangan tersendiri untuk mengkontrolnya? Ada. Gimana itu? Contoh misalnya kegiatan ini kan sifatnya kalau yang pelatihan itu biasanya kalau peserta ini mendekati lomba itu biasanya intensitas latihannya lebih padat, ditambah biasanya, sehingga kami harus diskusi ulang menentukan jadwal tambahan di luar jadwal harian yang biasa kita tentukan. Tapi boleh kayak gitu ya? Nanti ninggalin pondok? Sebenarnya karena ini sifatnya tidak berlangsung lama dan kami juga biasanya nanya itu berapa lama untuk intensitas latihan di luar jadwal yang sudah tentukan. Jadi ya biasanya kita memberikan dispensasi untuk itu latihan yang tambahan. Karena mendekati event. Iya. Dengan catatan dia harus mengganti, artinya menyalin ulang pembelajaran yang ditinggal beberapa hari ketika dia meninggalkan pelajaran. Jadi pelajarannya juga tetap bisa walaupun dia sudah meninggalkan karena intensitas latihan itu saja. Iya. Nah kalau dalam perjalanan pengalaman ya, antum kan sudah berapa tahun dia modelan? Ada hampir 7 ya? Sudah hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun itu kalau ada masalah kaitannya dengan masalah yang ini itu memang antum punya jadwal untuk mendiskusikan dengan teman-teman di pondok atau ketika ada masalah saja baru didiskusikan tentatif atau gimana Ustaz? Biasanya kita ada rapat rutin ya Ustaz. Biasanya kita 1 bulan sekali, kalau misalnya persoalan besar biasanya lebih dari 1 bulan sekali. Tapi biasanya kalau misalnya seperti permintaan lomba itu tidak langsung saya jawab hari itu juga. Biasanya saya juga akan minta pendapat kepada teman-teman juga yang mungkin bersangkutan atau paham dengan anak itu. Kadang saya tidak paham dengan anak itu sehingga saya perlu mencari informasi terkait anak itu. Sehingga saya mau melibatkan teman-teman dan melibatkan ustadz dan ustadzah sekalian untuk memberikan masukan terkait dengan keputusan yang saya beri. Artinya kalau untuk diskusi dengan teman-teman di pondok itu ada rutinnya, dan ketika ada pengajuan dadakan ya tetap tidak bisa langsung diputuskan, tapi ada pertimbangan dari lain. Ada setiap beberapa kali kita minta pendapat mereka. Kalau sejauh ini Ustaz, adakah faktor-faktor yang mungkin membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan selain yang sudah tadi disampaikan? Faktor yang mudah mengambil keputusan itu kalau misalnya tujuannya jelas Pak. Tujuannya jelas dan anaknya kita pandang mampu untuk kita berikan keputusan itu dan dispensasi. Tapi yang kadang menyulitkan itu adalah ketika anak itu sebenarnya mohon maaf memiliki catatan sebelumnya, kemudian pelanggaran, tapi selain dia juga punya prestasi. Itu yang sulit. Itu yang sulit, sehingga mau kami kekang tapi dia punya prestasi, mau kami kasih dia ruang untuk mengeksplor kemampuan dirinya di luar pondok, kami juga khawatir itu akan terjadi ulang seperti kasus sebelumnya. Itu yang bikin dilema biasanya. Tapi pernah belum ketika memang anak yang sudah punya banyak problem, kemudian misal diberi dukungan untuk itu, sisi positifnya ada nggak Ustaz? Ada, sebenarnya ada. Yang seperti misalnya waktu itu kita pernah memberikan izin, ya memang anaknya sebelumnya ada beberapa kali masalah tidak betah di pondok, sehingga beberapa kali pulang, sehingga orang tuanya, karena dia dulu punya latihan rutin itu taekwondo di luar sekolah kita. Terus orang tuanya meminta izin untuk memberikan dia efek betah di pondok, yaitu latihan di taekwondo seminggu 3 kali. Alhamdulillah dengan adanya latihan taekwondo 3 kali sehari itu, 3 kali seminggu itu bisa merubah dia supaya betah di pondok, kemudian dia lebih enjoy di pondok. Alhamdulillah ada yang seperti ini. Siap. Jadi dalam perjalanan Ustadz sebagai pimpinan ya di pondok luar biasa ya dalam memberikan keputusan katanya dengan siswa. Kalau di sini pertimbangan utama saya lihat adalah siswa yang punya potensi, kita utamakan yang punya komitmen yang jelas, yang penting tujuannya adalah tujuan yang jelas gitu ya, sehingga
meninggalkan belajar dulu sementara nggak apa-apa, dengan catatan tetap bisa mengejar ketertinggalannya. Yang penting tidak sering meninggalkan jam belajar itu. Tapi kan kalau latihan sering. Iya, tapi kalau Kejar latihannya mendekati Olimpiade biasanya yang nambah mungkin seminggu atau seminggu lebih itu biasanya. Tapi kalau misalnya berkelanjutan meninggalkan jam belajar itu yang tidak kita izinkan. Jadi latihan itu harus di luar jadwal pondok yang bisa dilakukan oleh siswa. Siap. Oke, terima kasih banyak Ustadz Khairul. Sama-sama Ustadz. Atas waktunya dan sharing pengalamannya. Tentu ini juga bisa menjadi referensi untuk sekolah lain atau pondok yang lain. Dan kita juga sebagai guru untuk bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Iya, benar sekali. Namanya kita mendidik anak, kadang kalau anak itu ibaratnya ikan kita suruh macet, maka ya tidak akan bisa. Gitu ya. Selama anak itu punya potensi, dia mau dan dia mau berusaha, kemudian dia mau konsekuensinya adalah sama kalau di pondok itu biasanya kalau latihan di luar, nah konsekuensinya apa? Capek itu malah masih di dalam pondok. Nah itu yang harus kita sampaikan di awal. Konsekuensinya adalah capek, kamu ngantuk di pondok, itu kamu nggak boleh ngantuk, kamu harus komitmennya itu belajar. Ada beberapa ada yang ya mungkin karena latihan itu capek, ada yang berenang, taekwondo itu kan capek bisa ya, menjelang maghrib baru pulang di pondok mandi makan, malam masih tahfidz, itu pasti sangat melelahkan. Jadi kita harus sampaikan di awal supaya tidak terjadi miskomunikasi nantinya karena alasan capek terus tidur di kamar, itu kami nggak. Kalau itu terjadi berulang kali maka kami tidak akan memberikan lagi dispensasi untuk izin latihan di luar walaupun itu apapun alasan. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama Ustaz. Ilmunya Ya. Oke, saya lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke, dan sama-sama. terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat bersama kami. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alek, terima kasih atas waktunya berkenan untuk berbagi pengalaman Pak dengan saya berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP Kota Metro Angkatan 5. Saya ingin mendapatkan wawasan dari pengalaman Pak Alek sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah Madalan Mikro. Jadi begini Pak, dalam perjalanan Bapak bertugas tentu ada pengalaman-pengalaman dalam memutuskan sebuah problem atau masalah yang terjadi di sekolah berkaitan dengan mungkin dengan murid atau dengan guru. Nah, dan masalah itu mungkin bisa dikelompokkan terkait dengan masalah kaitannya dengan dilema etika atau dengan pujukan moral. Nah, untuk menganalisis itu pandangan Bapak untuk membedakan mana dilema etika dan pujukan moral itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan gimana Pak? Oke, untuk terima kasih kepada Pak Tony. Yang pertama untuk dilema etika ya. Dilema etika banyak sekali yang dihadapi, tentu beberapa hal ihwal. Mungkin satu yang bisa saya sampaikan contoh kasuistik. Ada dua hal yang bernilai benar, tapi itu juga harus kita putuskan. Iya Pak. Pertama tentang kelas 12 kan kami tahun depan meluluskan untuk angkatan pertama. Iya. Nah, dilema etikanya adalah ada beberapa siswa kami yang memang rencana studi ke luar negeri. Itu pasti butuh persiapan. Keren banget ya Pak ya, luar negeri. Ya, butuh persiapan dan nggak cukup hanya KBM di dalam kelas. Tentu itu PR bagi kami untuk persiapan. Nah, dilemanya adalah tentu kami harus juga dihadapkan KBM selesai, tetapi juga satu pendidikan untuk menghantarkan anak kami lolos atau mengantarkan ke gerbang impiannya di luar negeri juga tercapai gitu. Nah, dilemanya kami harus milih salah satu KBM atau fokus di persiapan anak untuk setelah lulus dari SMA itu. Artinya kebutuhan anak itu untuk belajar selanjutnya itu juga menjadi pertimbangan Pak ya. Oke. Jadi kalau dari seperti itu Pak, misalnya yang menjadi langkah-langkah Bapak untuk mempertimbangkan akhirnya yang mana Pak yang dipilih? Oke, jadi tentu kami harus memutuskan itu dalam waktu singkat, tapi tetap dengan musyawarah mufakat karena di Muhammadiyah kolektif kolegial. Jadi ada beberapa masukan. Kami putuskan bahwa untuk kegiatan KBM itu memang
bisa kami tuntaskan di luar dengan ketentuan bahwa anak tersebut harus nyusul atau menyempatkan dirinya untuk satu waktu di luar KBM untuk menuntaskan kegiatan Oh, jadi pembelajaran. dia tetap bisa fokus dengan persiapannya, tapi tetap bisa mengejar ketertinggalannya gitu Pak ya. Oke, itu yang menjadi pertimbangan utama. Artinya tetap bisa dua-duanya jalan kan seperti itu. Tapi tetap fokus utamanya adalah langkah untuk mencapai akselerasinya, Iya, percepatan betul. supaya bisa keluar ke luar negeri itu tadi ya. Kemudian nih Pak, yang jadi tantangan ketika mengambil keputusan kasus seperti itu Pak, yang paling harus garis bawahi lah apa Pak? Tantangan tentu banyak. Yang pertama menyiapkan guru bahwa memahamkan satu visi bahwa kita menghantarkan anak kita. Jadi bahwa untuk masalah mohon maaf nilai segala macam beberapa yang memang tidak harus penuh absen setiap hari itu harus kita sepakati bersama. Oke, artinya komitmen untuk bahwa sekolah SMA Madahlan itu lebih pada murid ini harusnya menjadi apa, Betul. langkah-langkah itu yang ditempuh dan guru ketika bisa dikondisikan ya sudah, bukan menyulitkan, proses dilalui tapi tetap bisa artinya tidak harus formal seperti yang lainnya kan seperti itu. Kemudian ini Pak, ketika ada masalah seperti itu, Pak Alex ini apakah ada jadwal untuk menyelesaikannya atau situasional saja ketika ada langsung kita selesaikan dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Pak? Oke. Jadi sistem yang kami bangun adalah ya sering briefing, baik ada masalah maupun tidak ada masalah atau ada agenda atau tidak ada agenda, itu membiasakan kami untuk menstimulasi bahwa untuk mengeluarkan ide-ide atau kreativitas. Nah, seperti yang contoh saya sampaikan tadi, tentu kami memang menjadwalkan rutin setiap Rutin, ya? minggu, Ada briefing rutin, ada ya? briefing rutin setiap awal pekan dan biasanya setelah kajian bersama seperti itu. Ketika briefing berarti ada teman-teman Pak ya? Iya. Berarti ada rekan ini yang membantu mempermudah mengambil keputusan. Betul. Itu siapa saja Pak stakeholder di sekolah yang bisa membantu Bapak? Yang terutama ring satu wakil kurikulum kesiswaan. Itu ya, jelas ya. Sharing Islam itu Wakil. yang paling penting. Oke, dari yang telah kita bicarakan ini Pak, mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik Pak untuk keseluruhannya. Artinya mungkin tidak hanya berlaku untuk SMA Madahlan, tapi juga mungkin lembaga lain ketika mengambil keputusan yang menjadi masalah dilema etika, apa Pak kira-kira yang bisa dibagikan untuk teman-teman pimpinan sekolah-sekolah di sekolah lain, hikmahnya? Tentu role model atau contoh sistem yang kami sampaikan adalah kolektif itu memang ideal ya, ideal di Muhammadiyah itu paling penting utama. Karena mohon maaf musyawarah menuju mufakat atau mufakat itu memang satu-satunya hal yang sampai dengan hari ini itu yang paling ideal. Karena kalau musyawarah di situ kok nanti voting itu bukan musyawarah namanya, pengambil suara terbanyak. Dan musyawarah itu tetap dengan aturan bahwa semua kepala itu menyatakan atau mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Di situ ada satu keputusan sehingga nanti keputusan bersama gitu. Apapun nanti dinamikanya insya Allah itu bisa ya kita hadapi. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Alex atas waktunya, pengalamannya. Artinya SMA Muhammadiyah Madahlan itu frame-nya sudah saya bisa melihat, salah satunya ketika dilema etika kaitannya dengan murid yang harus tadi tetap sesuai dengan seperti teman-temannya atau mereka punya akselerasi untuk persiapan program jenjang berikutnya, tetap bisa dimusyawarahkan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik untuk anaknya. Oke, makasih Pak Alex. Mudah-mudahan nanti lain waktu saya bisa belajar lagi dengan Bapak, bisa sharing lagi supaya saya juga ketika nanti diberi amanah di posisi yang mungkin tidak jauh berbeda, saya bisa belajar dari pengalaman Bapak. Amin, insya Allah. Oke, Terima kasih. Makasih Pak Alex. Oke, mari Pak, saya pamit dulu.